Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Yayu, selamat datang di program terbaru IKA Dharma UI Bandung, Komisariat UIN Sunan Gunung Jati, yaitu IDA Podcast. Nah, sebelumnya aku mau ngenalin diri dulu nih Kang Yayu, karena tak kenal maka tak sayang. Biar kalian sayang, makanya mau kenalan nih. Kenalin, nama aku Yuni Afriliani, biasa dipanggil Afril, sebagai host IDA Podcast. Nah, mungkin Kang Yayu semua kepo nih, sebenarnya IDA Podcast itu apa sih? Jadi, IDA Podcast ini merupakan kolaborasi antara bidang 2, yakni pengembangan sumber daya anggota, dan bidang 4, media dan informasi, pengurus kabinet Abi Cakara. Nah, IDA Podcast ini membawakan beberapa tema. Nah, pada pertemuan pertama ini, temanya adalah kenal lebih dalam pengurus IKA Dharma UI Bandung, Komisariat UIN Sunan Gunung Jati. Bersama siapa? Bersama dua orang yang berpengaruh banget nih di periode 2023 dan 2024. Siapa dia? Kang Fikri dan juga Kang Suheri. Jadi, Kang Fikri dan Kang Suheri ini merupakan Sekretaris Umum dan Bendahara Umum yang terpilih pada periode 2023 sampai 2024. Bener nggak, Kang? Betul sekali. Nah, wah keren banget kan teman-teman. Nah, mungkin kalian semua bertanya, kemana sih ketuanya? Jadi, pada kesempatan kali ini, ketua umumnya berkelangan hadir teman-teman, karena ada satu dan lain hal. Lanjut ya teman-teman, tak kenal maka tak aruf dong. Jadi boleh dong kita kenalan dulu nih. Kita pengen kenal lebih deket nih sama sosok Sekretaris Umum dan sosok Bendahara Umum dari pengurus Kabinet Abi Cakara ini. Mungkin bisa dimulai dari Kang Fikri dulu deh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Nama saya itu adalah Muhammad Fikri Abdillah. Saya ini dari Desa Segeran, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Jadi Indramayunya itu Indramayu Timur. Saya itu kuliah di jurusan ilmu hadis. Kuliahnya itu di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, begitu ya, Pri. Masya Allah, mungkin bisa dong Pak Bendung disepil tentang identitasnya, barangkali ada yang kepo gitu teman-teman. Boleh ya. Jadi perkenalkan, nama saya Suheri. Saya dari Indramayu Selatan yang bertepatan di Kecamatan Tugdana, itu di Desa Karangkerta ya gitu. Nah, saya juga berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi gitu. Nah, Masya Allah, jadi kita udah kenal ya teman-teman, sosok Bendung dan sosok Sekum ini dari jurusan apa dan orang mana. Barangkali teman-teman di sini ada yang satu jurusan ataupun satu daerah nih sama Pak Bendung juga Pak Sekum ini. Nah, gimana nih kabarnya dari Pak Bendung? Mungkin gimana sih kabarnya, sehat nggak? Alhamdulillah sehat banget. Sehat banget ya, Masya Allah. Kalau Pak Sekum sendiri gimana nih? Sangat ceria dan sehat. Masya Allah. Jadi semuanya sehat ya, baik kantong maupun jasmani sehat semua ya? Kalau kantong mah enggak. Oh, Masya Allah. Semoga segera terisi ya Pak Bendung. Oke, mungkin dari kalian semua, khususnya maba-maba mungkin ya, pengen tahu sih sebenarnya IKA Dharma Ayu tuh apa gitu? Bisa disepil sedikit mungkin Kang, baik dari Pak Sekum maupun Pak Bendung. Nah, jadi IKA Dharma itu mempunyai sejarahnya gitu. Jadi IKA Dharma itu suatu perkumpulan gitu, perkumpulan mahasiswa maupun orang-orang yang tidak berkuliah gitu di Bandung gitu. Tetapi pada saat ini itu dipisah gitu organisasinya gitu, mahasiswa gitu, terus kayak masyarakat atau orang-orang yang ngerantau di Bandung yang nggak kuliah gitu dipisah gitu jadi dua gitu. Nah, sejarahnya itu berdirinya IKA Dharma itu pada 20 April 1964 gitu. Nah, itu pas masa pendiriannya gitu. Gitu. Ini dari Pak Sekum sendiri gimana Pak Sekum? Apa sih IKA Dharma itu? Iya, jadi gini. Sejatinya IKA Dharma itu adalah ikatan keluarga mahasiswa Indramayu, yang dimana orang-orang yang menjadi mahasiswa di Bandung, menjadi orang-orang yang kerja di Bandung, itu kita himpun menjadi dalam satu organisasi namanya IKA Dharma UI Bandung gitu. Nah, di dalam IKA Dharma UI juga itu adanya komisariat ya, April. Itu yang pertama adalah Komisariat UIN Sunan Gunung Jati yang sekarang inilah. Kemudian ada Komisariat Taman Sari, kemudian ada Komisariat UPI, kemudian ada Komisariat Polban, kemudian ada Komisariat Unjani Ahmad Yani. Jadi IKA Dharma itu Bandung itu mempunyai 5 komisariat gitu.
tadi dilihat memang Ika Dharma itu sudah sangat lama ya kan, termasuk organisasi yang tua Betul dan sekali, lama gitu. betul. Masya Allah, jadi memang sejak dulu ya kan. Ah, Baik-baik. sejak Nah, mungkin selanjutnya tadi aku udah spill ya Ika Dharma itu apa dan bagaimana gitu. Ini selanjutnya nih Pak Sekum sendiri kan menjabat sebagai sekretaris umum dan juga Kang Suhairi sebagai bendahara umum. Mungkin kita semua nih pengen tahu tips dan triknya bagaimana sih seorang sekum dan seorang bendum itu membagi waktu. Kita nggak mungkin dong banyak dari kita punya doi atau gebetan saat ini ya kan, kita kan kuliah organisasi butuh support system dong tentunya. Maka dari itu kita tuh mau tahu tips dan trik dari Pak Sekum maupun Pak Bendum sendiri dalam membagi waktu antara waktu sama doi dan juga waktu sama organisasi gitu. Gimana sih caranya dan bagaimana cara menjaga keprofesionalan di organisasi itu sendiri gitu. Bagaimana Pak Sekum mungkin? Ketika berbicara doi ya, saya itu belum punya ya April. Maka dari itu cari info-info lah ya April, gitu kan. Masya Allah. Stay Maka- halal mungkin ya. Mungkin, tapi ya mungkin gitu. Tapi itu apa ya? Maka dari itu saya ketika tidak punya doi, saya fokus terhadap organisasi. Nah, mungkin tips dan triknya ini bisa di-spill dong sama Pak Bendum dulu. Nah, mengenai doi ya, mengenai permasalahan doi, yaitu kita bisa menggunakan skala prioritas gitu ya, April. Nah, yang dimana skala prioritas ini kan saya kan sebagai ex officio gitu di sini, ya, yang dimana saya tuh di jajaran yang paling atas di pengurusan gitu. Nah, masalah mengenai doi ya. Nah, ketika kita itu udah selesai mengenai permasalahan di organisasi, yaitu ya udah gitu kita luangkan waktu untuk doi gitu. Yang ketika memang kepengurusan ini atau organisasi ini lagi ada kegiatan atau apa, ya udah kita apa namanya prioritaskan organisasi gitu, kayak gitu ya April. Mungkin dari Pak Sekum sendiri tipsnya gimana sih Pak Sekum? Benar apa kata Kang Suhairi gitu, kita harus memprioritaskan, dimana sejatinya kita harus memprioritaskan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kalau berbicara doi, orang sekret tahu lah, ketika jam 10 malam ini saya tuh gak ada di sekret, itu ada berarti waktunya untuk ke doi. Tapi saya juga tidak lupa akan hal-hal ketanggungjawaban, karena sejatinya manusia adalah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Maka dari itu saya lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Masya Allah, tadi udah sangat wow banget jawabannya ya. Tapi gini, saya juga kan perempuan di sini ya. Tapi saya juga kadang pengen dimanja gitu ya sama doi, sama samuannya saya gitu. Maka dari itu gimana sih cara ngasih pengertiannya gitu? Karena kan kita juga perempuan gitu, butuh waktu dari doinya sendiri gitu, butuh waktu doinya, butuh dimanja dan sebagainya gitu. Gimana? Masalah pengertiannya, nah kita itu harus ada suatu komitmen gitu. Komitmen ketika memang mengenai komitmen ya. Nah, jadi kita sebelum adanya suatu hubungan, kita tuh tahu lah gitu, si doi itu saya tuh berorganisasi gitu, yang mana di organisasi itu jawabannya di atas gitu. Oke, jadi yang saya tangkap dari pernyataan dari Pak Bendum tadi ya, bahwasanya kita harus tahu gitu kalau samuan kita tuh ada di atas gitu. Mungkin saya rasa menjadi pasangan dari seorang Sekum dan Bendum itu sebagaimana kita latihan menjadi seorang istri presiden mungkin ya. Karena jam terbangnya di mana-mana dan sibuk mengurusi negara gitu. Jadi kita juga bersiap untuk melatih diri untuk menjadi seorang istri dari menteri ataupun presiden mungkin gitu ya Kang ya. Sekali ya April. Mungkin lanjut deh ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, salah. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kang. Nah, tadi kan sudah di-spill nih terkait tips and triknya gitu. Nah, mungkin Kang Yayu di sini juga semua ingin kenal Ika Dharma Ayu lebih dalam lagi gitu. Dimana Ika Dharma Ayu ini kan memiliki anjir kita singlalin. Oke. Kembali lagi ya, untuk membangun cita rasa cinta yang luar biasa itu butuh pengenalan yang mendalam. Maka dari itu mungkin di sini Kang Yayu semua tuh pengen tahu lebih dalam tentang Ika Dharma Ayu melalui
visi dan misi dari Kabinet Abicakara sendiri gitu. Mungkin bisa disebut Kang, apa sih sebenarnya visi dan misi dari Kabinet Abicakara ini? Ya, berbicara visi misi ya, visi misi kepengurusan kami yaitu 2023-2024 yang dimana disebut Kabinet Abicakara yang dinakodai oleh Ketua Kang Pilio gitu kan. Visinya itu adalah Ikadarma Ayu Bandung Komisariat UIN Sunan Gunung Jati sebagai organisasi penggerak yang berkemajuan, berperan dan berkebudayaan. Artinya apa? Kita sebagai organisasi Ikadarma Ayu Bandung ini kita harus peka terhadap kemajuan intelektual, teknologi dan informatika itu. Makanya kita ngadain Ida Podcast ini, kemudian juga kita ngadain digitalisasi administrasi. Kemudian juga kita harus berperan, di mana anggota Ikadarma Ayu ini kita harus berperan baik itu di dalam kampus maupun di dalam daerahnya, khususnya di Kabupaten Indramayu itu. Kemudian berkebudayaan. Jadi harapannya bahwa anggota Ikadarma Ayu ini berkebudayaan, saling mempunyai jiwa kepemimpinan. Maka dari itu di kepengurusan kami ini kita diberi nama Kabinet Abicakara seperti itu. Nah, mungkin buat Kang Yayu semua yang masih penasaran tentang Ikadarma Ayu dan apa aja sebenarnya kegiatan-kegiatan Ikadarma Ayu. Nah, buat Kang Yayu semua yang masih kepo tentang kegiatan Ikadarma Ayu itu apa aja sebenarnya, terus Ikadarma Ayu itu apa, bisa banget nih kepoin media sosial kita di Instagram maupun TikTok dengan nama ikadarmaayu_UIN dan juga di channel YouTube yaitu Ikadarma Ayu UIN di bawah ini. Lanjut. Nah, tadi tuh kita denger sering banget Kang Fikri dan Kang Suherno nyepil tentang nama Abicakara, yang mana Abicakara kan digunakan sebagai nama kabinet kepengurusan saat ini kan. Betul. Maka dari itu kita kepo Kang, sebenarnya apa sih filosofi dari nama Abicakara ini dan apa harapan-harapan dan doa yang terkandung dalam nama itu? Mungkin bisa disepil? Karena ini adalah nama kabinet, nama adalah doa gitu kan. Maka kami itu mengambil namanya Abicakara. Abicakara ini adalah bahasa Sanskerta Jawa, yaitu diambil dari dua kata abi dan cakara. Abi ini ialah berani dalam artian kita berkemajuan, bergerak berkemajuan. Kemudian cakara ini kita melindungi. Jadi ketika kita bergerak berkemajuan itu untuk mendobrak suatu kemajuan itu, kita juga harus melindungi. Karena sejatinya kan kalau kita bergerak tanpa melindungi itu akan menimbulkan kefatalan yang besar. Nah, nanti timbulnya anggota-anggota pada tidak aktif di Ikadarma Ayu seperti itu. Insya Allah, mungkin yang terdapat di nama ini adalah pengharapan atas keseimbangan gerakan dan juga penjagaan mungkin ya Kang ya. Betul, seperti itu. Stabilisasi gitu, bagaimana cara kita berinovasi terus berdinamis gitu. Akan tetapi kita tetap menjaga budaya-budaya yang ada dan juga menjaga anggota, mungkin gitu ya karena yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kang Fikri tadi. Nah, mungkin ada lagi sih Kang yang ingin kami tanyakan gitu terkait dengan jumlah bidang dan juga anggota kepengurusan yang ada di Kabinet Abicakara ini gitu. Apakah di Ikadarma ini setiap kepengurusan itu harus sama jumlah bidangnya, nama bidangnya harus 20 orang misalkan, atau memang setiap kepengurusan ini memiliki kebijakan-kebijakan sendiri gitu? Itu gimana sih Kang? Atau memang udah gitu harus 4 bidang, harus 5 bidang, itu gimana Kang? Nah, kalau misalnya mengenai permasalahan mengenai bidang ya, itu tuh tergantung kebutuhannya aja gitu. Nah, yang mana di kepengurusan ini itu ada 4 bidang gitu. Yang pertama itu ada PAO. PAO itu ada yaitu pengembangan aparatur organisasi. Nah, yang kedua itu PSDA, pengembangan sumber daya anggota. Ya, nah yang ketiga itu hubungan eksternal. Ya, yang keempat itu ada Medinfo, media dan informasi gitu. Nah, yang mana di PAO ini yaitu ada beranggotakan itu ada 3 orang. Yang pertama kabid, terus yang kedua itu ada sekretaris bidang, terus yang ketiga itu ada staf ahli. Nah, yang di PSD itu lebih banyak, ada 5 orang. Karena apa? Karena di PSD itu tugasnya itu lebih banyak gitu. Karena di PSD itu tugasnya itu internal gitu, mengurus internal gitu, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada hubungan eksternal. Nah, hubungan eksternal ini itu berjumlahan 3 orang gitu.
berjumlah 3 orang. Nah tugasnya itu mengurus atau informasi-informasi dari luar gitu. Kayak misalnya nih ada orda-orda yang ada kegiatan kayak misalnya ada kaderisasi ataupun makrab ataupun pelantikan. Nah nanti ada suatu undangan. Nah undangannya itu melalui jalur itu hubungan eksternal gitu. Nanti bakal dihubungin tuh dari hubungan eksternal. Nanti bakal ada info ke grup kabinetnya itu. Nah terus media informasi, yang mana media informasi ini untuk melaporkan atau kayak buat mengasih informasi mengenai kegiatan-kegiatan gitu, ataupun kayak ini nih mengenai podcast Ya. tuh itu diliput kegiatan itu dari situ, dari Medinfo gitu. Oh, baik. Menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman Iya, saat ini ya. menyesuaikan. Mungkin dari Pak Sekum sendiri gimana Pak Sekum? Apa ya? Jadi kita kan di dalam bidang 4 ya, itu PAO, PSDA, hubungan eksternal dan Medinfo. Kita boleh membanggakan bersama kan di atas kepengurusan periode 2003-2004. Kita tahu loh sendiri bahwa di PAO ini rakor itu kita dalam kepengurusan itu semuanya hadir. Dan kemudian di mana PAO ini memajukan organisasi dan kepengurusan, kita tahu loh bahwa dalam semua kepanitiaan, semua pengurus itu mengikuti kepanitiaan. Jadi ada suatu kebanggaan kan, dan ada satu keberhasilan dari bidang PAO gitu kan. Kemudian yang kedua, kita memajukan sekret. Kita tahu dari acara minggat, terus Maulid Nabi itu kita dihadirkan banyak orang. Apa ya, itu suatu dobragan yang sebelumnya kan belum ada gitu kan. Kita harus bergerak. Kemudian kita juga tahu sendiri di sekretariat sekarang itu rame, beneran rame kan. Itu adalah suatu keberhasilan dari bidang PAO gitu kan. Kemudian kita dari bidang 2 ke PSDA, yang dimana PSDA itu adalah intelektualan, kaderisasi, kemudian seni, kemudian olahraga. Kita tahu di dalam kaderisasi kita menjaring maba itu ada 50 orang. Ini adalah suatu kebanggaan gitu kan. Dan kemudian ketika berbicara intelektual, kita ngadain infografis Pak, gitu kan, yang sekarang baru diupload lah, itu adalah logika dan sejarahnya gitu kan. Dan habis ini kita juga ngadain namanya lokalis, lomba karya tulis ilmiah, di mana ketika kita berbicara intelektual, kita tidak hanya harus berbicara ngomong, tapi juga kita harus bisa menulis, membuat artikel karya tulis ilmiah. Kemudian juga kita ngadain seni-seni. Kita juga habis mengirim itu di lomba Dema UIN Bandung, kita mengirim 2 delegasi tari, yaitu ada tari genjing parti dan tari topeng, dan kemudian kita juga mengirim vokal daerah. Dan itu sebuah kebanggaan lagi kan, kita bisa mengirim orang-orang untuk mencetuskan, kita mengenalkan bahwa ini adalah adat Ika Dharma Ayu gitu kan. Kemudian olahraga. Nah, mungkin karena ada adzan kan kita break dulu setelah ini. Kembali lagi setelah kita break tadi ya. Mungkin bisa dilanjut Pak Sekum. Ya jadi di dalam bidang PSDA itu kita sudah buat namanya BSO. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen masuk gitu di grup, ada tim tari, tim futsal, tim badminton, dia teman-teman masuk aja di grupnya, karena itu adalah dari BSO. Semi otonom berarti ya. Betul sekali. Kemudian kami juga, tapi di dalam bidang PSDA belum buat sanggar seni, dan mungkin setelah ini akan rilis gitu dari bidang PSDA. Dan kemudian olahraga, kemarin kita juga habis ngadain futsal, badminton, di mana futsal itu kita sparring lah dengan orda-orda lain gitu kan. Kemudian kita bicara Tour de Jawa kita sudah selesai gitu kan, dari bulan 20 sampai 22 Oktober. Dan kemudian di dalam bidang 3 itu ada bidang eksternal. Di bidang eksternal ini kita sudah merealisasikan program kerjanya, itu adalah Kemah Bakti Mahasiswa yang di Desa Dunten Kulon itu. Dan sementara sekarang kita fokus dengan dosis, dengan silaturahmi antar orda. Nah hasilnya itu dalam Tour de Jawa kemarin itu banyak sekali orda-orda yang berkunjung ke kita, dan itu adalah kebanggaan bagi kita juga. Kemudian dalam bidang Medinfo, kita tahu lah bersama bahwa di dalam media dan informasi ini, kita lihatlah di Instagramnya Ika Dharma Ayu, @ika_dharma_ayu_uin, itu
sangat sistematis sekali gitu kan di dalam pengaturannya gitu kan. Di dalam bulannya kita ganti tema. Dan sekarang juga kita setelah melaksanakan IDA Podcast kan, ini adalah Betul. program kerjanya Medinfo, Betul. Media dan Informasi. Kemudian juga kita akan rilis, kita juga akan rilis website. Kita akan launching website. Sementara mading kita sudah ngadain juga. Seperti itu sih. Jadi di dalam Kabinet Cakara itu ada 4 bidang. Banyak pembaharuan dalam kepengurusan kali ini mungkin. Karena tagline terutama kami, di bidang informasinya ya, Betul. media informasinya baik sih. Mungkin buat teman-teman yang kepo, ternyata sudah di-spill nih sama Pak Sekum ya terkait sistematis Instagramnya, media lainnya, mungkin bisa kepoin di bawah ini ya teman-teman. Tuh. Nah, mungkin selanjutnya ada hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan juga buat Kang Yayu semua, khususnya buat maba-maba nih Kang. Nah, apa sih keseruan dan tantangan menjadi pengurus di Kadarmayu Bandung Komisi 1 UN Sunan Jati, tepatnya di Kabinet Abicakara ini? Mungkin bisa dimulai dari Pak Bendum sendiri. Silakan Kang Sohairi. Mengenai perasaan kepengurusan ini tuh sangat senang sekali gitu. Nah, kenapa bisa senang? Karena kita tuh tiap harinya itu selalu berbincang-bincang mengenai anggota, mengenai demisioner, ya pembahasan mah apa aja gitu, mengenai Kadarmayu, mengenai tentang tugas-tugas yang ada di kampus gitu, tentang kayak gitu. Nah, terus tantangan mengenai kepengurusan ini yaitu kita tuh tidak berorganisasi aja kan, tidak berorganisasi di Kadarmayu gitu. Iya. Tapi kita juga kan ada berkewajiban gitu sebagai mahasiswa gitu, yang mana kita tuh harus menjalankan akademiknya gitu, kayak gitu. Berarti tentang membagi waktu ya, Iya. manajerial waktu mungkin ya Kang ya, antara organisasi, akademisi, dan mungkin pertemanan lainnya mungkin ya Kang. Itu Iya, jadi tantangan benar. tersendiri bagi Pak Bendum ya. Untuk Kang Fikri sendiri, apa sih keseruan dan tantangan menjadi pengurus itu? Kalau dalam keseruan dalam pengurus, menurut saya apa ya, menarik. Karena apa ya, karena kan pengurus kan sejatinya adalah orang yang mengurus, bukan orang yang diurus. Betul. Maka dari itu kita sebagai pengurus harus menjadi inisiator, sebagai penggerak untuk anggota-anggota kita Kadarmayu gitu kan. Tapi kan gitu kan tantangannya kan, masalahnya kita sebagai orang yang mengurus itu ada gitu orang-orang yang mut-mutan, orang-orang yang gitu, dan itu sebagai tantangannya besarnya itulah kita bagaimana benar-benar menjadi seorang inisiator sebagai penggerak dan orang yang melindungi gitu. Baik, mungkin saya ambil kesimpulannya adalah pertama tentang manajerial waktu dan kesadaran diri mungkin ya Kang. Karena kita emang susah buat sadar diri tuh. Padahal kaca udah di mana-mana kan untuk Betul. membuat kesadaran diri, tapi emang susah gitu. Pada dari itu memang harus saling mengingatkan bukan satu sama lainnya gitu ya. Dan menjaga kerukunan antar pengurus juga. Nah, mungkin kita juga di sini kan tadi berbicara tentang pengenalan dan pengenalan. Mungkin bisa disepil sih Kang, kira-kira kegiatan apa saja sih yang sudah dilaksanakan oleh kepengurusan Kabinet Abicakara ini gitu. Bisa disepil mungkin, silakan. Yang pertama itu KBM. Nah, KBM, Kema Bakti Mahasiswa, yaitu yang bukan deh, yang pertama itu pelantikan dulu. Pelantikan raker. Ya, itu yang pertama kegiatannya. Terus yang kedua itu KBM, Kema Bakti Mahasiswa, yang dimana properti ini itu ada di hubungan eksternal gitu. Oh, di bidang eksternal tadi Iya, ya kan? tadi. Ya. Nah, terus yang sudah dilindingkan lagi yaitu TDJ, Tour de Jawa, pas tanggal 22 Oktober tuh. Itu dilaksanakan di Villa Kopi kayak gitu. Nah, terus apalagi yang ini nih yang lagi sekarang mau landing kan lagi gitu, yang mengenai IDA Podcast gitu. Oh baik, berarti sudah banyak kegiatan-kegiatan yang tadi juga disepil sama Pak Sekum terkait sparring, futsal, mungkin Iya. olahraga pagi ya Kang ya. Iya, gitu. Tadi saya sempat kepoin tentang Instagram Ida Uin gitu, banyak kegiatan di situ ya. Saya rasa itu sangat menarik dan juga
kita kan bosannya kuliah lagi-lagi laptop, lagi-lagi tugas, jadi kita juga butuh healing yang mana tadi dari banyaknya kegiatan itu salah satunya kita bisa healing juga kan gitu. Baik, terus tadi juga ada KBM mungkin ya, KBM Kema Bakti Mahasiswa itu juga salah satu bentuk pengabdian atau belajar mengabdi mungkin lebih tepatnya kan, karena kita dalam ranah proses pembelajaran mungkin belajar mengabdi kepada masyarakat Indramayu gitu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa sih sebenarnya harapan untuk kepengurusan Ika Darmayu selanjutnya? Mungkin dari Pak Sekup terlebih dahulu. Harapan pengurus untuk Ika Darmayu ya bahwa di dalam Ika Darmayu itu harus yaitu di dalam visinya gitu sebagai organisasi penggerak yang berperan berkemajuan dan berkebudayaan. Jadi dalam Ika Darmayu kita harus melek akan perkembangan zaman di mana kita adalah zaman modernisasi akan kemajuan teknik dan informatika, maka kita harus manfaatkan itu. Dan juga karena kita bicara pengkaderan kita juga beda lah dengan orang-orang dahulu, kita harus mengikuti perkembangan zaman juga seperti itu. Baik, mungkin harapan dari Pak Bendum sendiri bagaimana Pak Bendum? Nah, kalau harapan saya sendiri mengenai kepengurusan ini yaitu mengeratkan gitu, bagaimana caranya kita itu mengeratkan kepengurusan ini gitu, kayaknya di suatu keluarga gitu, meskipun di dalamnya itu ada suatu cekcok sedikit gitu, tapi ya ketika kita di sini ya udah gitu, biasa aja gitu, jangan dipermasalahkan lagi kembali gitu, karena memang kita itu bertujuan di kuliah di Bandung itu nantinya bakal kembali lagi kan ke daerahnya masing-masing gitu. Jadi ya manfaatkan gitu ketika memang di sini di Bandung itu ada sebuah organisasi yang meliputi atau yang di dalamnya itu orang-orang Indramayu, kita manfaatkan gitu. Baik, mungkin kesimpulan dari harapan ini adalah pertama tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada, dan yang kedua tetap mempererat tali silaturahmi dan juga membangun Ika Darmayu ke depannya bagaimana gitu, khususnya di daerah Indramayu sendiri ya kan. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir mungkin dari benak kami semua itu, baik Kang Ayu ataupun saya pribadi gitu ya, sangat penasaran. Silakan mungkin dari Pak Sekum maupun Pak Bendum bisa utarakan satu kata untuk Ika Darmayu. Bisa dimulai dari Pak Sekum terlebih dahulu mungkin. Ika Darmayu bagi saya ialah keluarga. Keluarga. Baik, untuk Pak Bendum sendiri, Pak Bendum. Nah, Indramayu itu harus maju. Baik, mungkin cukup sekian ya. Sayang sekali gitu karena keterbatasan waktu, maka kemesraan ini harus segera berakhir. Oke, mungkin bincang-bincang kali ini kita cukupkan. Terima kasih kepada Kang Fikri dan juga Kang Suheri atas waktu dan kesempatan pada podcast perdana yang super duper seru ini ya. Insyaallah sebelum itu mari kita tutup dengan jargon supaya makin semangat. Mungkin bisa dipimpin oleh Pak Sekung. Ika Darmayu, Idaku, keluargaku. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.